Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan hari ini kabarnya baik-baik saja ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Kita diperkenankan untuk melanjutkan ya Bapak Ibu tutorial kita pada minggu kedua ini ya. Jadi sama-sama kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang berbahagia, tentu Bapak Ibu masih ingat ya, pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang apa yang dimaksud dengan penelitian tindakan kelas. Nah, coba saya minta dari salah satu dari Bapak Ibu menjelaskan definisi dari penelitian tindakan kelas. Coba Ibu Nur Hayati, silakan Bu Nur. Oke ya, bagaimana teman-teman yang lain? Sepakat dengan definisi tersebut? Benar ya? Nah, penelitian tindakan kelas itu adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya dalam upaya untuk atau tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan pembelajaran. Ya, benar sekali ya. Nah, Bapak Ibu, untuk hari ini coba saya share dulu ya. Nah, ini kita akan melanjutkan ya Bapak Ibu ya dari pembelajaran kita berkaitan dengan penentuan fokus dan perencanaan pembelajaran ya. Jadi apa-apa saja yang mesti dilakukan Bapak Ibu dalam mata kuliah penelitian tindakan kelas ini ya, yaitu salah satunya adalah nantinya Bapak Ibu akan saya minta untuk menganalisis suatu video. Ya, videonya nanti saya tunjukkan diambil dari mana. Nah, dari video tersebut itu bisa dijadikan sebagai latar belakang ya Bapak Ibu ya, latar belakang dari laporan PKP-nya. Nah, salah satunya adalah berkaitan dengan penentuan fokus dan perencanaan perbaikan ya. Itu. Jadi gunanya untuk apa tutorial ini? Ya nanti Bapak Ibu diharapkan selain sebagai mahasiswa, juga kan Bapak Ibu sudah jadi guru nih ya, ketika melakukan yang namanya penelitian tindakan kelas, Bapak Ibu bisa fokus ya, fokus dalam menentukan apa yang menjadi masalah yang harus diselesaikan dalam penelitiannya, gitu ya. Nah, tujuan tutorial kita hanya ada dua, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah menjelaskan cara melakukan refleksi video pembelajaran, ya. Kemudian menjelaskan cara membuat perbaikan RPP. Tentunya kita tematik ya, Bapak Ibu, karena kita sudah menggunakan kurikulum K13, ya, tentu dengan penyesuaian-penyesuaian, apalagi dalam masa pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu ya. Tentu nanti silakan dikondisikan dengan kondisi lapangan masing-masing. Maksudnya apa? Jika Bapak Ibu ada yang tentu pembelajaran yang daring ya, ada yang juga luring ya, tatap muka, silakan nanti ditentukan modenya seperti apa. Kira-kira berapa orang di kelas kita ini yang mode pembelajarannya adalah daring? Oke, ada 5 orang ya. Berarti 5 orang lagi, sisanya adalah luring. Ya, nanti disesuaikan ya Bapak Ibu sekali lagi ya untuk mode RPP-nya ya. Jadi karena kita kan praktek langsung ya, praktek langsung dengan apa namanya sesuai dengan kondisi di lapangan ya. Jadi tolong nanti dilihat kondisinya. Oke Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lihat sebelum masuk ke perencanaan perbaikan pembelajaran, videonya dari mana yang harus dianalisis Bapak Ibu
Ibu ya. Ya, ini saya stop share dulu. Saya ulang share di sini ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya sudah saya upload semuanya sih di apa namanya LMS. Bapak Ibu bisa melihat sebenarnya di LMS itu apa-apa saja tuntutan dari mata kuliah ini ya Bapak Ibu ya. Panduannya misalnya dan seterusnya itu sudah saya upload semuanya di LMS. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan LMS itu insya Allah bisa diinikan ya. Kenapa? Ada yang kesulitan masuk LMS. Oh ya, enggak apa-apa. Nanti kalau memang seperti itu dicoba ya. Dicoba aja dulu, cari lokasi ya, lokasi di mana Bapak Ibu itu mendapat sinyal yang kuat ya. Ya itu. Kalau sinyalnya lemah agak sulit juga gitu ya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, coba kita lihat videonya dari mana. Nah, kalau di LMS itu sudah saya jelaskan Bapak Ibu. Nah, ini videonya itu diambil dari laman Guru Pintar Online. Caranya gimana? Buka aja Google ya Bapak Ibu ya. Kemudian ketikkan ya. Ini kebetulan saya sudah pernah membuka ya, sehingga ada di Google saya. Guru Pintar Online. Nah, klik saja seperti itu. Nah, kemudian ada di sini ya. Ikuti aja ya, Guru Pintar Online Home. Nah, ini videonya dari sini kita ambil, ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada kita masuk ke laboratorium. Ya, laboratorium, kemudian masuk ke micro teaching. Nah, gitu ya. Dari sana nanti Bapak Ibu bisa melihat ini ada serinya, pembelajaran PAUD, SD dan SMP. Tentu kita ambil yang SD ya. Kita ambil yang SD. Nah, ini. Nah, pilih mau matematika, mau IPA, IPS atau seni dan musik ya. Katakanlah saya mau ambil yang IPA. Nah, ini ada beberapa masalahnya. Ya, banyak ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, misalnya saya ingin menggunakan pemecahan masalah dalam pembelajaran IPA kelas tinggi, ya kelas tinggi menggunakan metode field trip. Nah, ini dia. Nah, ini videonya Bapak Ibu. Nah, di video ini sudah ada semacam pengantarnya Bapak Ibu ya. Ada sinopsisnya, nih sinopsisnya ya. Jadi Bapak Ibu bisa tahu kira-kira videonya ini tentang apa. Kemudian juga sudah ada pakar pendapat tentang video ini. Jadi ini bisa dijadikan sebagai bahan Bapak Ibu dalam nantinya Bapak Ibu kan harus menganalisis video ini, bukan video ini ya, contohnya video ini gitu ya. Salah satunya itu dianalisis bisa dilihat dari pendapat para pakar ini, kira-kira kekurangannya apa, kelebihannya apa, kan gitu ya. Dan di LMS sudah saya upload Bapak Ibu ya, alat untuk mengevaluasi video ini adalah lampiran 7 ya, lampiran 7. Nanti di-download aja ya Bapak Ibu. Nah, ini silakan diikuti, diputar gitu ya. Nah, ini karena videonya kurang lebih 6 menitan ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa melihatnya. Nah, jadi saya ini aja ya. Jadi saya stop dulu Bapak Ibu ya. Nah, inilah video yang dijadikan sebagai dasar pengambilan masalah ya, masalah untuk nanti Bapak Ibu bisa dipakai dalam pembuatan laporan ya. Karena kan nanti saya jelaskan ya, ini sumber videonya ya, begitu Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu?
Oke, jelas ya? Ya, oke, sudah jelas ya bahwa nanti videonya diambil dari sini. Oh iya Bu Nori, gimana Bu Nori? Oke, kalau misalnya mengambil pembelajaran dari kelasnya masing-masing boleh nggak? Ya boleh, ya silakan ya. Tapi kalau Bapak Ibu kan ada teman-teman kita ini yang belum punya sekolah misalnya ya dalam tanda kutip, nah itu silakan nanti mengambilnya dari video. Kalau Bapak Ibu sudah punya sekolah, silakan ya dipakai, masalahnya diambil dari pembelajaran yang terjadi sebenarnya di sekolah. Ya syukur-syukur kalau ada dokumentasinya. Pernah Bapak Ibu dokumentasikan ya, divideokan atau difotokan, silakan nanti bisa kita diskusikan ya. Oke, itu ya. Oke, kita balik ini sumbernya. Saya stop share dulu Bapak Ibu ya. Kita kembali ke ini ya. Nah, ini bagaimana kita merencanakan. Ya, bagaimana kita merencanakan Bapak Ibu? Nih, ya. Perencanaan perbaikan pembelajaran itu diawali dari proses yang namanya refleksi ya Bapak Ibu ya. Refleksi itu isinya apa? Yaitu identifikasi, analisis, dan merumuskan masalah. Jadi minggu ini Bapak Ibu harus sampai di sini nanti ya. Sampai di sini ini udah selesai nih analisis, nanti menggunakan lampiran 7 ya Bapak Ibu ya. Kemudian dari proses identifikasi ya tentu kalau masalah pembelajaran itu paling mudahnya ada 2 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah dilihat dari hasil belajar. Yang kedua dilihat dari proses pembelajarannya. Nah, gitu. Ya. Nah, dari proses pembelajaran itu bisa dikembangkan lagi Bapak Ibu ya. Dikembangkan bisa dilihat dari metodenya atau model pembelajarannya, bisa juga dilihat dari yang namanya pemanfaatan media. Ya, apalagi sekarang kalau Bapak Ibu menggunakan teknologi ya yang disebut dengan technological pedagogic content knowledge atau TPACK namanya Bapak Ibu. Sekarang pembelajarannya yang ke sana ya. TPACK, pemanfaatan TPACK, kemudian kalau bisa HOTS-nya itu 4C Bapak Ibu ya. Nah, itu bisa dipakai untuk ke sana ya. Nah, identifikasi masalah dari 2 hal itu dilihat ya. Kemudian dari semua masalah itu Bapak Ibu analisis. Ya, misalnya banyak nih 4 nih dapatnya. Apakah 4-4-nya itu mau diselesaikan? Enggak usah Bapak Ibu ya. Enggak usah banyak-banyak ya. Jadi cukup apa namanya? Mungkin 2 saja masalahnya yang diambil, dianalisis dan sesuai benar-benar masalah itu bisa diselesaikan ya. Kemudian langkah setelah analisis ada rumusan masalah. Nah, ini jangan lupa banyak itu ya, rumusan masalah itu banyak yang salah mengartikan. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya begini, rumusan masalah itu harus menggunakan kata tanya. Ya. Misalnya, tadi setelah menganalisis itu ditemukan bahwa siswanya tidak aktif karena gurunya menggunakan metode ceramah. Bagaimana mengaktifkan? Nah, itulah yang diangkat. Maka rumusan masalahnya bagaimana? Ya, bisa saja begini. Apakah dengan menggunakan model problem based learning dengan memanfaatkan media ICT dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Nah, gitu kan? Itu harus ada pertanyaan begitu. Ya. Jadi apakah atau bagaimana apa namanya? Bagaimana meningkatkan hasil atau aktivitas belajar siswa dengan menggunakan model problem based learning memanfaatkan media ICT. Nah, boleh seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi itulah yang disebut dengan tindakan refleksi ya. Nah, oke, sampai sini cukup jelas mungkin ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih. Oke.
Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah yang namanya mengembangkan alternatif tindakan. Ya, alternatif tindakan ini ya bisa dikembangkan kalau Bapak Ibu punya acuan. Ya, acuannya apa? Acuannya dari teori, pendapat pakar, referensi, pandangan supervisor. Ya, tadi saya jelaskan bahwa ada di videonya kan ada pendapat pakar. Itu bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan alternatif tindakan. Sama tadi saya contohkan, alternatif tindakannya adalah menggunakan metode problem listening dan media ICT supaya tadi yang pertama metode ceramah, siswanya pasif. Nah, dari alternatif tindakan ini Bapak Ibu harus bisa menerjemahkan ke dalam rencana perbaikannya, yaitu berupa perangkat pembelajaran, baik itu RPP, baik itu medianya, ya itu harus disiapkan, baik itu alat evaluasinya. Nah, dari sini untuk keterlaksanaannya nanti Bapak Ibu harus mempersiapkan instrumen pengumpul datanya. Tentu kalau PTK sih mudah ya Bapak Ibu ya, yaitu lembar observasi. Ya, lembar observasi aktivitas guru maupun lembar observasi aktivitas siswa. Nah, itu salah satunya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu yang mungkin bisa kita simpulkan ya Bapak Ibu secara bersama-sama bahwa untuk perencanaan perbaikan pembelajaran itu ada berapa langkah? Ya, ada 4 ya, betul ya, ada 4, betul sekali. Sebutkan coba. Ya, identifikasi, kemudian mengembangkan alternatif tindakan, kemudian membuat rencana perbaikan dan mempersiapkan instrumen pengumpul data. Ya, Bapak Ibu. Ya, demikian tutorial kita hari ini. Sebagai tugasnya, Bapak Ibu nanti bisa masuk ke LMS ya. Bagi yang sudah masuk, berapa orang yang bisa masuk LMS? 9. Oke, yang satu nanti kalau memang tidak bisa, nanti bisa kita bantu dengan WA ya Bapak Ibu ya, di WA grup kita. Saya pikir itu pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu ya. Dan nanti kita lanjutkan di mode LMS ya, asinkronusnya. Kurang lebih tugas 1A-nya itu harus selesai di hari Kamis Bapak Ibu ya. Oke. Terima kasih. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, nanti Bapak Ibu bisa berkomunikasi kembali lewat WA Group. Kita akhiri Bapak Ibu dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.